Hai semuanya, kembali lagi di channel Build Story ini. Kali ini Mimin akan bahas lagi ya, bakalan update lagi cerita mafia tentang mafia terpaksa menikahi mafia. Oke teman-teman, ini adalah bab ke-8. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya. Jadi ini dia ceritanya. Bab 8. Saat membuka mata, Lolita langsung mencari keberadaan Dennis. Dan untungnya pria itu berada di sampingnya. Tapi di mana ini? Lolita tampak asing dengan tempat ini. Dennis bangun, tangan Lolita terikat, sehingga ia membangunkan Dennis lewat bahunya yang juga terikat. Dennis. Tak lama kemudian Dennis terbangun. Keadaan pria itu sungguh mengenaskan. Wajahnya babak belur, tulang pipinya memar, bibirnya berdarah, matanya membiru, jangan tanya tubuhnya pasti sangat sakit. Membayangkannya saja membuat Lolita meringis nyeri. Di mana ini? Tanya Dennis dengan suara seraknya. Matanya yang bengkak tidak bisa dibuka dengan benar. Aku juga enggak tahu, yang jelas kita harus keluar dari sini. Tidak ada yang bisa keluar dari sini, tiba-tiba pintu besar itu terbuka dengan sendirinya. Keluarlah pria bermata biru dan anak buahnya di sana. Lolita menggeram marah. Lepaskan kami. Kau sudah berjanji akan melepaskan kami setelah aku menyerahkan video itu. Ingat Lolita pada pria itu. Pria itu berjongkok dan mencengkram rahang Lolita kuat. Oh, ya. Bagaimana dengan salinannya? Apa kau tidak ingin menyerahkannya padaku? Katanya masih dengan wajah datarnya. Salinan apa? Aku sudah menyerahkan semuanya. Ponsel itu adalah satu-satunya bukti, tidak ada yang lain, kilah Lolita berusaha menutupi. Jangan sampai pria itu tahu kalau ia menyimpan salinannya. Memang, sebelum Lolita kabur, ia sempat bersembunyi dan mengirim salinan itu ke sebuah email yang ada di luar negeri. Kau pikir aku sebodoh itu? Cepat serahkan atau jika tidak kekasihmu akan mati di sini. Ancaman pria itu sembari melepaskan rahang Lolita kasar. Pria itu berdiri. Kau masih tidak mau memberikannya? Tanyanya, pada Lolita yang masih diam saja. Pukuli kekasihnya. Perintah pria itu marah. Tunggu. Lolita langsung menahan penjaga itu yang hendak mendekati Dennis. Pria itu menyuruh anak buahnya berhenti lewat tangannya yang mengudara. Aku akan menyerahkan salinan video itu, jeda sejenak. Tapi berikan aku sebuah laptop, karena video itu aku kirim lewat email, lanjut Lolita, mengaku. Pria itu menyelidik wajah Lolita, takut ada kebohongan lagi di sana. Tapi nyatanya yang pria itu lihat hanya tatapan tajam yang dilayangkan wanita itu padanya. Akhirnya pria itu menyuruh anak buahnya mengambil laptop dan menyuruh anak buahnya lagi melepaskan ikatan tali Lolita. Aku ingatkan jangan macam-macam. Kau hanya perlu menghapus emailnya dan pastikan tidak ada bukti lain lagi, ancam pria itu sebelum menyerahkan laptop itu pada Lolita. Lolita menerimanya. Ia otak-atik sebentar laptop itu. Matanya gemetar, semoga saja pria itu tidak menyadarinya. Jangan bermain-main. Cepat hapus email itu sekarang. Bentak pria itu saat Lolita malah memainkan game. Akhirnya Lolita membuka aplikasi email. Belum sempat login, laptop yang digunakan tiba-tiba ngeblank. Layarnya berubah menjadi hitam. Lolita berusaha menghidupkan lagi tapi tidak bisa. Ada apa? Laptopnya tidak bisa menyala, sinyalnya juga tidak ada, jelas Lolita pura-pura tidak tahu. Padahal yang sebenarnya adalah Lolita sempat menghack perangkat laptopnya agar mati. Ia belajar kemampuan itu dari kakaknya Aidan. Kau yang melakukannya bukan? Pria itu tiba-tiba marah. Apa maksudmu? Aku bahkan tidak bisa menggunakan perangkat komputer dengan baik, kilah Lolita membela diri. Tiba-tiba pria itu menghampiri Dennis dan mencekik leher kekasihnya itu kencang. Dennis yang kehilangan nafasnya langsung terbangun. Pantas saja Lolita tidak mendengar suara Dennis dari tadi, ternyata pria itu pingsan. Aku sudah bilang jangan macam-macam. Peringatnya keras. Jika kau membunuhnya, kau tidak akan bisa mendapatkan video itu. Ingat, video itu masih ada di tanganku. Sekarang kau mengancamku, tanya pria itu bareng. Kenapa tidak?
Saat ini nyawaku dan kekasihku sudah di ujung tanduk. Satu-satunya yang bisa kuandalkan hanya video itu. Jadi jika kau ingin video itu, jangan sakiti dia dan kita selesaikan sekarang, pinta Lolita berusaha membujuk. Pria itu menggeram, menahan emosi. Dia lepaskan cekikan itu dari leher Dennis. Bawa wanita itu ke ruanganku. Perintah pria itu pada anak buahnya. Lolita menyunggingkan senyumnya tipis, satu tahap rencananya berhasil. Aku pastikan kita akan selamat, ucap Lolita berbisik di telinga kekasihnya itu. Mata. Dennis tampak khawatir, namun pria itu tidak mengatakan apapun, lehernya masih sakit akibat dicekik tadi. Memperhatikan setiap detail mansion itu. Lorong yang panjang dengan banyak penjaga, pintu belakang yang hanya dijaga 2 penjaga, ruangan besar bergaya Yunani hingga tangga yang menjulang ke atas yang dipijak Lolita saat ini. 2 penjaga membukakan pintu untuknya. Masuk ke dalam, pria bermata biru itu langsung menyambutnya dengan wajah dingin. Tenang Lolita, setelah rencana ini sukses, lah bisa keluar dari sini. Cepat selesaikan, perintah pria itu menyuruh Lolita untuk duduk di sebuah kursi besar yang mejanya sudah tersedia laptop. Laptop tidak akan rusak, jaringan bagus. Kecuali ada orang yang menggunakan virus untuk mematikan laptop lagi. Tidak tahu perangkat itu bisa digunakan atau tidak, sindir pria itu pada Lolita. Lolita pura-pura tidak dengar, ia langsung login akun emailnya. Setelah berhasil, ia terdiam menatap data video itu. Cepat hapus, perintah pria itu di belakang tubuhnya. Dengan gerakan ragu Lolita hapus video itu dan menutup kembali akunnya. Puas, aku sudah menghapusnya, sekarang giliranmu untuk melepaskan kami. Lolita berdiri dan menantang pria bertubuh tinggi itu. Kau pikir aku akan semudah itu melepaskan kalian? Setelah apa yang kalian lakukan sepantasnya kalian harus mendapatkan hukuman bukan? Menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kalian? Kematian, tanya pria itu penuh ejekan. Kurang ajar, Lolita tarik kerah ke meja milik pria itu. Secara membabi buta, ia mengamuk dan memukul-mukul dada pria itu. Sialan, aku sudah menyerahkan semua bukti itu, bajingan. Lepaskan kami, kau sudah berjanji. Lolita terus memukuli pria itu. Penjaga datang dan menarik Lolita untuk menjauh. Pria itu malah terkekeh. Sayang sekali. Kalian harus mati, ucapnya dengan nada puas. Psikopat gila, aku pastikan kau akan mendekam di penjara karena aku. Camkan itu, aku sendiri yang akan menjebloskanmu ke penjara. Teriak Lolita sepanjang penjaga itu menariknya keluar dari sana. Penjaga menjatuhkan Lolita ke tempat sekapan itu lagi. Menutup pintu lalu menguncinya lagi. Lolita bangkit dari jatuhnya dan menghampiri Dennis yang sedang pingsan. Dennis bangun. Untungnya penjaga itu tidak mengikat tangannya lagi, sehingga rencana yang akan dilakukan akan berjalan dengan mudah. Dennis, Lolita harus segera membangunkan Dennis sebelum penjaga itu sadar. Kita keluar dari sini, ya. Setelah melihat Dennis sadar, Lolita membuka belitan tali di tubuh Dennis. Kamu masih kuat kan? Tanya Lolita lagi. Dennis menyeringit. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Dennis, curiga. Pokoknya rencana yang bisa membuat kita keluar dari sini. Lolita kemudian menghidupkan korek yang tadi ia sempat curi di saku pria itu saat ia mencengkram kerahnya. Menyibakkan gorden panjang berwarna putih di jendela yang terpalang, Lolita bakar semua kainnya hingga mengeluarkan api yang sangat besar. Kamu gila. Dennis kaget dengan aksi Lolita. Ia hampiri wanita itu agar menjauh dari kobaran api itu. Tunggu di sini, ucap Lolita menggedor-gedor pintu. Kebakaran, tolong, kebakaran, teriak Lolita nyaring. Tak lama kemudian, para penjaga datang membuka pintu dan menyaksikan kebakaran itu yang merembet semakin luas di seluruh ruangan. Menendang salah satu penjaga itu, Lolita ambil satu pistol dengan gerakan cepat. Penjaga itu tersungkur di lantai. Satunya lagi lah tembakan pistol ke arah kakinya sampai tidak bisa berdiri. Karena di sana hanya 2 penjaga yang menjaga pintu, Lolita bisa tenang. Tapi sebelum penjaga yang lainnya datang ia harus segera pergi dari sana. Dennis, kita harus cepat keluar dari sini, ucap Lolita langsung membopoh tangan Dennis di bahunya.
Pria itu terlihat lemas, wajahnya pucat. Jangan sampai Dennis pingsan kali ini. Memasuki lorong yang tadi sempat Lolita lintasi, Lolita putarkan arah jalannya ke pintu belakang yang sempit dan tidak terawat itu, lah sudah memperkirakan semuanya sejak awal. Penjaga di sana hanya 2 orang saja, ia tinggal lumpuhkan mereka lalu ia dan Dennis bisa keluar dari sini. Namun bayangkan itu tidak sesuai ekspektasinya. Dari arah samping, segerombolan penjaga terlihat menuju ke arahnya. Lolita panik, cepat-cepat ia menyeret Dennis ke sebuah tiang besar di sana. Para penjaga itu melewatinya dengan berlari-lari. Lolita hembuskan nafas leganya karena tidak ketahuan. Ia tidak punya banyak waktu lagi, mereka pasti sudah menyadari kekaburannya. Membuka pintu belakang yang dipenuhi lumut, Lolita merasa lega karena tidak ada satupun penjaga yang menjaga di sana. Mungkin sekarang mereka sedang kalang kabur mencari keberadaannya. Dennis, aku mohon jangan pingsan. Pinta Lolita menggerakkan tubuh Dennis di bahunya. Hanya gumanan yang diberikan Dennis. Lolita kemudian membawa Dennis keluar dari sana. Tanpa disangka jalanan yang Lolita pikir bisa menyelamatkan dirinya ternyata hutan belantara. Berjalan tak tentu arah, Lolita bertekad mencari jalan raya untuk mencari bantuan. Cepat cari yang benar. Suara keras dan langkah kaki orang banyak membuat Lolita panik. Malam semakin gelap, Lolita bingung mencari tempat persembunyian. Mereka ada di sana. Sebuah senter mengarah padanya dan Dennis. Lolita semakin panik, ia lari membawa Dennis yang berat. Melihat bebatuan yang menjulang besar di hadapannya, Lolita memutuskan untuk bersembunyi di sana. Dennis diam, perintah Lolita sambil memeluk tubuh Dennis erat. Tadi mereka ada di sini. Kemana perginya mereka? Tanya salah satu penjaga itu. Cepat cari dengan benar. Merasakan seseorang bergerak ke arahnya. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Dennis berjanjilah setelah ini, jangan keluar apapun yang terjadi, pinta Lolita menatap mata kekasihnya itu serius. Dennis menggeleng dan menahan tangan Lolita yang hendak pergi. Aku mohon, berjanjilah, pinta Lolita sungguh-sungguh. Dennis, janji. Lolita menekan tangan Dennis kuat, karena ia tidak punya banyak waktu lagi. Para penjaga itu mulai mendekat. Akhirnya Dennis mengangguk. Aku janji, kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu Lolita keluar dari tempat persembunyiannya dan lari dari sana. Para penjaga yang melihatnya langsung mengejar Lolita dari belakang. Sebuah batu berukuran sedang membuatnya jatuh ke tanah seketika. Rasanya sakit, lututnya mengeluarkan darah segar di sana. Menghampiri Lolita yang terjatuh, para penjaga itu langsung menyeret tubuh Lolita di tanah yang berlempung. Lolita hanya bisa pasrah. Ia lihat Dennis akan menolongnya. Langsung saja ia gelengkan kepala, jangan sekarang Dennis. Sampai tubuh Lolita hilang diseret oleh beberapa penjaga itu, Dennis menangis. Ia merasa tidak berguna sebagai pria. Sepanjang malam itu, Dennis menyalahkan dirinya sendiri, lah berjanji akan menyelamatkan kekasihnya itu apapun caranya. Tunggulah Lolita.